lagi ya untuk materi di minggu ke-14 mata kuliah pengantar manajemen keuangan. Nah, video kali ini saya akan tetap bagi jadi dua. Jadi video yang pertama kita lebih banyak diskusi mengenai manajemen kewajiban lancar terkait dengan cost of giving up. Kemudian yang kedua nanti kita akan lebih banyak berdiskusi mengenai tingkat suku bunga efektif pada kewajiban lancar. Oke, kita langsung masuk aja untuk yang pertama. Jadi untuk minggu ke-14 kita akan diskusi mengenai chapter 16 yaitu Current Liabilities Management. Ya, jadi di sini nanti sebelum kita masuk kita belajar dulu mengenai utang jangka pendek terbagi menjadi dua kategori. Yang disebut dengan utang jangka pendek itu utang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Ya, nah utang jangka pendek bisa terbagi menjadi dua. Ada utang jangka pendek yang sifatnya spontaneous dan ada yang sifatnya unspontaneous. Nah, nanti di dalam unspontaneous itu nanti ada dua, terbagi lagi menjadi dua, ada unsecure dan secure short term financing. Oke, kita mulai dulu dengan yang disebut spontaneous. Apa itu sebetulnya spontaneous? Itu ya, liabilities. Seperti yang kita ketahui, spontan artinya tidak disengaja. Jadi utang ini biasanya terjadi dari awal tidak direncanakan. Itu ya. Nah, contoh di dalam spontaneous liabilities ada utang dagang, kemudian utang gaji, dan utang pajak. Mana dua ini yang disebut dengan accruals. Ya. Kemudian untuk yang unspontaneous artinya utang jangka pendek yang terjadi dari awal memang direncanakan. Gitu ya. Nah, pada saat kita bicara mengenai unspontaneous liabilities, ada yang sifatnya unsecure, maksudnya utang jangka pendek yang disengaja tersebut tidak memerlukan adanya kolateral atau jaminan. Sementara yang secure short term financing ini adalah utang jangka pendek yang direncanakan atau disengaja membutuhkan adanya kolateral. Ya. Nah, untuk spontaneous liabilities karena sifat utang yang tidak direncanakan, contohnya adalah utang dagang. Nah, utang dagang itu utang yang terjadi pada saat perusahaan membeli bahan baku ke supplier, gitu ya. Kemudian ada kaitan dengan accruals, itu utang utang gaji, gitu ya. Jadi karyawan pada saat bekerja dengan perusahaan, biasanya gaji itu dibayarkan setelah 1 bulan karyawan tersebut bekerja. Termasuk utang pajak. Nah, utang pajak biasanya utang yang terjadi kepada pemerintah pada saat perusahaan memiliki penghasilan tidak langsung membayarkan pajak, tapi biasanya akan menunggu sampai periode akhir pembayaran pajak, gitu ya. Oke, nah dari spontaneous liabilities ada utang dagang, utang wage, dan utang pajak biasanya tidak dikenakan bunga. Jadi spontaneous liabilities identik dengan free interest. Sementara unspontaneous karena sifatnya adalah utang jangka pendek yang direncanakan, maka akan ada yang namanya interest yang harus dibayarkan oleh perusahaan ke
pihak ketiga atau pihak di mana perusahaan meminjam. Bedanya tadi yang unsecure itu tidak perlu jaminan, tetap ada bunga yang harus dibayarkan. Sementara untuk secure itu harus menggunakan kolateral, gitu ya, atau jaminan. Oke, kita langsung masuk aja. Mengapa pada minggu ini kita belajar tentang manajemen kewajiban lancar, gitu ya. Nah, seperti yang sudah kita ketahui pada pertemuan sebelumnya, perusahaan mengenai modal kerja harus memiliki siklus konversi kas yang relatif pendek. Supaya apa? Supaya perusahaan kondisinya liquid. Nah, untuk memperpendek CCC atau alasan mengapa CCC itu harus diperpendek, seperti di minggu lalu kita sudah diskusi bahwa yang namanya perusahaan ketika siklus konversi kas ada, sebetulnya ada sejumlah dana yang ditanamkan atau diinvestasikan oleh perusahaan, gitu ya. Sehingga kalau CCC semakin panjang, maka sebetulnya investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan itu menjadi lebih besar. Nah, oleh karena itu kemarin kita belajar bahwa yang namanya CCC atau siklus konversi kas, perusahaan harus mencari atau berusaha mengelola supaya pendek. Nah, di sini kembali ditunjukkan contoh ya, berapa besar investasi yang harus dikeluarkan perusahaan ketika siklus konversi kas tersebut terjadi. Ini ada contoh perusahaan Brown-Forman Corporation atau disingkat dengan BF. Gitu ya. Nah, di sini ditunjukkan ada annual revenue sebesar 3,8 billion, kemudian ada cost of revenue atau biasanya juga bisa disebut dengan cost of goods sold, gitu ya, sebesar 1,8 billion. Di sini diinformasikan average age of inventory dari BF selama 168 hari, kemudian average collection period untuk BF selama 55 hari, kemudian average payment period untuk BF selama 136 hari, kemudian diketahui pembelian bahan baku perusahaan BF sebesar 1,3 billion. Nah, dari ini ya, informasi mengenai AI, kemudian ACP dan APP, kemarin kita bisa menghitung mengenai siklus konversi kas atau CCC. CCC untuk perusahaan BF adalah 87 hari. Artinya perusahaan baru mendapatkan gitu ya, uang kas yang bisa dipergunakan dari hasil pengolahan bahan menjadi barang jadi, kemudian menjadi penjualan itu selama 87 hari. Nah, pada saat BF siklus konversi kas ada sebanyak 87 hari, maka sebetulnya investasi yang dialokasikan oleh perusahaan terkait dengan CCC itu sebesar 0,92 billion. Itu ya. Semakin panjang siklus konversi kas, maka sumber investasi yang harus digelontorkan perusahaan untuk modal kerja akan semakin tinggi. Maka dari itu kemarin kita belajar untuk siklus konversi kas sebisa mungkin pendek. Nah, ketika siklus konversi kas pendek, maka sumber daya investasi perusahaan di dalam modal kerja menjadi lebih kecil. Nah, di sini ditunjukkan kalau
ya. Pada saat siklus konversi kas ingin diturunkan, maka ada beberapa cara. Salah satunya dengan mengelola mengenai utang jangka pendeknya atau APP. Nah, andai kata APP dari BF, itu ya, di sini setelah dihitungkan tadi untuk rata-rata pembayaran utang selama 136 hari, gitu ya. Kemudian utang BF sebesar 1,3 billion, menghasilkan sebetulnya ketika perusahaan BF mampu untuk memending pembayaran, maka ada sumber investasi yang bisa dihasilkan sebesar 0,48 billion, gitu ya. Oke, nih ya. Jadi di sini ditunjukkan pada saat perusahaan mampu mengelola akun ya payable atau utang dagangnya, maka ada sumber investasi yang bisa dihasilkan. Ya, pada saat perusahaan APP-nya 136 hari, maka sumber investasi yang bisa dihasilkan sebanyak 0,48 billion. Itu selama 136 hari. Maka seharinya sebetulnya BF mampu menghasilkan sumber investasi sebesar 3,5 million. Nah, andai kata di sini BF mampu untuk meningkatkan atau memperpanjang APP, jadi APP-nya itu semakin diperpanjang, itu ya, tidak 136 hari, tetapi bisa diperpanjang 5 hari lagi, jadi 141 hari, maka sumber investasi di utang jangka pendek akan naik, tidak lagi 0,48, tetapi bisa naik, itu ya. Di sini ditunjukkan andai kata perusahaan bisa meningkatkan average payment-nya selama 5 hari, maka itu ya, sumber investasi di account payable bisa naik sebesar 17,5 M, ya, tidak lagi 3,5 M. Nah, semakin tinggi sumber investasi yang bisa dihasilkan, maka sebetulnya gitu ya, CCC, kalau APP-nya semakin panjang, tentu CCC akan semakin pendek. Ketika CCC pendek, maka sumber investasi yang dimasukkan perusahaan di dalam siklus konversi kas menjadi lebih kecil, gitu ya. Jadi di sini kalau andai kata tadi 17,5 million, gitu ya, jadi APP bisa dilonggarkan 5 hari, maka sumber investasi yang bisa dihasilkan perusahaan itu tidak lagi 3,5 M, tapi 17,5 M, ya, million. Oke, selama 5 hari. Berarti sumber investasi yang dihasilkan di account payable tidak lagi 0,48 billion, tetapi naik lebih besar dari 0,48 billion. Pada saat 0,48 billion lebih besar, maka bisa dipastikan bahwa hasil 0,92 billion ini juga akan naik, gitu ya. Jadi CCC semakin pendek, maka sumber investasi perusahaan di dalam CCC itu akan semakin lebih kecil, gitu ya, akan semakin lebih kecil. Tidak lagi 0,9 tapi ini lebih kecil, gitu ya, akan turun. Oke. Nah, maka dari itu pada chapter hari ini kita fokus untuk mengelola mengenai tadi ya, APP yang semakin bisa diperpanjang. Nah, pada saat APP diperpanjang, terkadang supplier
memungkinkan untuk memberikan iming-iming kepada perusahaan supaya bisa melunasi utang jangka pendeknya menjadi lebih cepat dengan iming-iming diskon, gitu ya. Jadi contohnya di sini Lawrence Industry dia membeli bahan baku gitu ya sebesar 1.000 US dollar pada tanggal 27 Februari gitu ya, di mana supplier itu memberikan penawaran 2/10 net 30 EOM. Artinya di sini kalau Lawrence Industry melunasi utang pembeliannya sebesar 1.000 US dollar tidak lebih dari 10 hari, maka Lawrence Industry akan mendapatkan diskon sebesar 2%. Ya. Tapi kalau tidak ya mau mengambil diskon, maka batas waktu pembayaran terakhir utang 30 hari. Nah, andai kata perusahaan Lawrence mengambil cash diskon, maka sebetulnya perusahaan tidak lagi membayar 1.000, tapi perusahaan cukup membayar 960. Jadi dapat diskon 2% atau perusahaan bisa menghemat sebetulnya sebesar 20 US dollar. Tapi hati-hati di sini, pada saat perusahaan mendapat penghematan sebesar 20 US dollar, sebetulnya perusahaan mempercepat APP. Jadi APP yang tadinya mau diperpanjang, ketika perusahaan mengambil diskon, maka APP itu akan diperpendek. Kalau APP diperpendek, maka tadi kaitannya dengan sumber investasi yang bisa didapatkan dari APP akan menjadi kecil. Kalau sumber investasi yang didapatkan dari APP semakin kecil, maka sumber investasi yang ditanamkan perusahaan di siklus konversi gas akan semakin besar. Nah, itu juga harus dipertimbangkan oleh perusahaan. Maka dari itu, sebelum perusahaan memutuskan akan mengambil atau tidak diskon, perusahaan perlu untuk menghitung yang namanya cost of giving up diskon.